Cerita pilu jamaah haji tak bisa lihat Ka'bah. Profesinya sebelum taubat disebut jadi penyebab. Melaksanakan haji adalah impian setiap umat muslim. Karena melaksanakan haji adalah ibadah penyempurna rukun Islam. Namun, ada berbagai kisah jamaah dari perjalanan ibadah haji. Seperti seorang jamaah haji mengaku pilu jauh-jauh ke Mekah, namun tak bisa melihat Ka'bah. Padahal Ka'bah sudah ada di depan matanya. Namun, jemaah ini tidak bisa melihatnya sama sekali. Usut punya usut, profesi jemaah ini sebelum bertaubat disebut jadi penyebabnya. Momen pilu ini dibagikan oleh pemilik akun Facebook Alman Mulyana. Siapa sangka, video unggahan Alman Mulyana ini langsung viral di sosial media. Dalam video tersebut, tampak Alman Mulyana bersama temannya Irlan membagikan cerita seorang rentenir yang naik haji. Dalam rangka bertaubat, rentenir tersebut tidak bisa melihat Ka'bah ketika sudah sampai di Mekah. Di perjalanan, Alman Mulyana merekam video perjalanan menuju Masjidil Haram sambil mengisahkan tentang rentenir yang tidak dapat melihat Ka'bah. Viral kisah nyata rentenir asal Indonesia tersebut tidak bisa melihat Ka'bah ketika menjalankan tawaf haji. Seorang rentenir yang tobat naik haji setelah sampai ke Mekah, orang itu nggak bisa melihat Ka'bah, ujar Alman. Datang jauh dari Indonesia, terus nggak bisa melihat Ka'bah. Dia ikut aja keliling-keliling, tapi Ka'bahnya nggak kelihatan, kata dia. Kemudian kisah tersebut menjadi viral sebagai pengingat kepada orang-orang yang ingin berangkat ke Mekah. Dia mengingatkan bahwasanya banyak kejadian di luar nalar manusia yang bisa saja terjadi ketika di tanah suci. Pasalnya, tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala jika Allah sudah berkehendak. Alman dan Irlan berpesan agar ketika berada di tanah suci, kita berkata yang baik-baik, menjaga lisan, dan menggantinya dengan zikir mengingat Allah. Selain kisah sang rentenir, Alman dan temannya menceritakan kisah jamaah haji yang memiliki jimat. Diceritakan, orang tersebut ketika sampai di Mekah tidak dapat merasakan nikmatnya ibadah. Pas datang ke sini, orang tersebut biasa-biasa saja. Bahkan melihat Ka'bah pun hambar, kata Irlan. Orang tersebut biasa saja ketika jamaah yang lain menangis. Ke Masjidil Haram pun ia malas, padahal jaraknya dekat dari hotelnya. Ternyata orang tersebut menyimpan jimat di dalam dompetnya. Ketika dibuang jimat tersebut, barulah ia menangis sejadi-jadinya dan menyadari kalau sedang berada di tanah suci Mekah. Terangnya, kayak ditarik. Baby Romeo alami hal mistis saat naik haji. Sempat pingsan dan lihat pemandangan ini. Belum lama ini, Baby Romeo mengurai cerita tentang ibadah haji yang dia jalani tahun lalu. Suami Meisha Siregar itu mengungkapkan dirinya mengalami hal mistis saat melaksanakan ibadah haji. Kala itu, Baby Romeo sempat mengalami pingsan hingga terbangun ke dimensi lain. Hal itu diungkapkan Baby Romeo di acara FYP Trans 7 Official Rabu 15 Maret 2023 lalu. Sebelumnya, Baby Romeo dan Meisha Siregar berada di Mekah beberapa hari menjelang ibadah haji. Baby Romeo mengungkapkan saat itu tubuhnya terasa sangat lelah. Hal itu lantaran dirinya yang kurang istirahat. Kita di Mekah sudah seminggu sebelum haji. Karena kalap ibadah kan, jadi gue tawaf terus. Ya mungkin lupa istirahat terus kecapean, kata Baby. Baby juga berkata dirinya sempat mengalami demam. Setelah itu meriang. Saya bilang, sayang aku meriang, minta obat demam dong. Dibawa ke kamar, matiin AC kok masih dingin. Sudah minum obat itu tidur, maghrib sholat bareng, lanjutnya. Di malam hari, Baby terbangun dari tidurnya. Dia kemudian berbincang dengan istrinya. Mereka berencana mengunjungi suatu tempat di Madinah. Selain itu, mereka juga berencana memperpanjang waktu mereka di Tanah Suci. Pada saat itu, mereka tengah mencari hotel untuk menginap di Madinah. Namun, tiba-tiba Baby jatuh pingsan. Berita itu nggak bohong. Gue memang sudah pindah alam. Gue habis ngomong, sayang coba cari hotel yang gak mahal, yang penting gak terlalu jauh dari masjid. Tiba-tiba habis ngomong gitu nih, kejadiannya cepet, tuturnya. Anehnya, Baby justru tak merasa hilang kesadaran saat pingsan. Dia merasa dirinya masih sadar dan melihat istrinya dari jauh. Dia menyebut saat melihat Meisha, istrinya itu tampak kecil dari jauh. Sedangkan tubuhnya seperti ditarik dari belakang. Gue lihat bini gue itu kecil. Seperti gue menjauh kayak ditarik.
terus kelihatan normal lagi. Tapi mau panggil bini gue itu kayak ketarik lagi, ujarnya. Menariknya, Baby Romeo mengaku dirinya merasa nyaman saat jatuh pingsan. Padahal dirinya merasa tubuhnya seperti ditarik. Pas lagi proses gue ketarik itu kok enak banget ya, nyaman. Dada tuh tenang gitu. Gue di hati ini ngomong kok enak banget ya Allah. Akhirnya gue ikutin saja, saking enaknya, kata Baby. Ketika matanya terbuka, tubuhnya tiba-tiba berada di sebuah taman yang damai dan sepi. Di taman itu, Baby Romeo hanya sendirian, tak ada siapapun. Hingga akhirnya, dia dikagetkan dengan suara tawa anak-anak. Hal itu sontak membuatnya terbangun, karena teringat dengan anaknya di rumah. Lagi enak ngeliatin, ada langit dan segala macam. Terus gue dengar suara ketawa anak-anak. Terus gue keinget anak. Melek tiba-tiba bini gue lagi nampar-nampar. Gue juga gak tahu sudah di bawah sini, ucapnya. Meisya Siregar lantas mengungkapkan kondisi suaminya kala itu yang tiba-tiba jatuh pingsan. Menurutnya, sang suami tak sadarkan diri dan mengeluarkan suara dengkuran panjang. Lagi milih hotel, tahu-tahu dia jatuh di karpet. Terus ngorok 3 kali. Ngoroknya tuh panjang banget, kata Meisya. Meski Baby menuturkan cerita yang cukup panjang, Meisya justru berkata kejadiannya sangat cepat. Kejadiannya cepat, tapi dia ceritanya panjang. 3 kali ngorok, gak sampai 1 menit dia melek, ujar Meisya Siregar. Nah, itulah akhir dari kisah ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini di channel Hikmah Kehidupan. Jika kalian menemukan nilai dan inspirasi dalam konten kami, jangan ragu untuk subscribe, like, dan aktifkan notifikasi agar kalian tetap terhubung dengan kami. Bersama-sama mari kita terus mengeksplorasi keindahan kehidupan dan menginspirasi satu sama lain. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam bijak dan penuh hikmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.